Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Hari ini adalah kelas pengganti. Saya akan menjelaskan kepada Anda berkaitan dengan humas di organisasi nirlaba, gitu ya. Mungkin sudah pernah dengar apa itu organisasi nirlaba, gitu ya. Nirlaba itu dari kata nir, tidak atau tanpa, laba adalah profit atau keuntungan. Jadi jelas bisa kita pahami apa sebenarnya itu organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba juga bisa disebut sebagai organisasi sosial, ya. Secara definitif, sebenarnya kalau kita berbicara organisasi nirlaba, berarti ini adalah organisasi non-bisnis dan organisasi non-pemerintah, begitu ya. Baik, di pertemuan minggu ini, apa sebenarnya yang akan kita bahas ya? Ini akan kita diskusikan ya. Sebenarnya apa itu organisasi nirlaba? Kemudian apakah humas atau PR dibutuhkan di dalam organisasi nirlaba? Mengapa humas perlu ada? Atau mengapa humas tidak perlu ada? Begitu. Kemudian apa peran humas di organisasi nirlaba? Kemudian yang gak kalah penting adalah bagaimana prakteknya, gitu ya. Praktek yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi PR di organisasi nirlaba. Apa saja yang perlu menjadi kata kunci atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berperan sebagai humas di organisasi nirlaba, begitu. Kemudian kita juga akan bahas tentang bagaimana hakikat dari PR organisasi nirlaba ketika dia antara humas organisasi nirlaba dengan CSR. Masih ingat ya CSR ya? Atau tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu humas di organisasi bisnis. Begitu. Baik, sudah siap ya? Kita akan membicarakan beberapa item ini, gitu ya. Ada sekitar 5 atau 6 item yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yes, kita lanjutkan ke apa sebenarnya organisasi nirlaba. Seperti yang sempat saya singgung di awal tadi, organisasi nirlaba adalah organisasi atau lembaga atau komunitas atau sekumpulan orang yang terorganisir gitu ya. Bukan kerumunan mereka, tapi terorganisasi yang melakukan kegiatannya tidak semata-mata profit oriented. Artinya mereka tidak mendapatkan pada keuntungan profit seperti di organisasi bisnis, tapi bukan berarti mereka tidak boleh mencari laba. Tapi sifatnya bukan profit atau laba. Dan organisasi nirlaba ini pendanaannya tergantung pada dukungan dan donasi masyarakat dalam menjalankan program organisasi. Bisa masyarakat di sini adalah masyarakat sekitar, masyarakat umum, bisa juga penyandang dana, misalnya dari lembaga-lembaga internasional, begitu ya, funding gitu ya, atau penyedia-penyedia dana internasional, atau dari pemerintah juga bisa. Nah, contoh apa nih organisasi nirlaba? Bisa LSM, lembaga swadaya masyarakat, atau kelompok penggiat komunitas, atau disebut sebagai KPK, atau bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi kelompok penggiat komunitas, atau bisa juga Anda sebut lembaga filantropi, begitu. Ini adalah contoh-contoh dari organisasi nirlaba. Begitu. Nah, humas di organisasi nirlaba ini belum banyak ya, LSM, KPK, atau organisasi filantropi, begitu ya, yang mengaplikasikan fungsi PR gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang sebenarnya cukup disayangkan ya. Kenapa sebabnya? Ntar kita bahas. Padahal sebenarnya fungsi PR ini penting dalam menarik simpati dan menanamkan citra lembaga pada stakeholder. Kita tahu bahwa tadi organisasi nirlaba itu dibiayai oleh siapa? Oleh masyarakat. Masyarakat ini bisa masyarakat secara umum, seperti definisi yang Anda pahami selama ini, atau masyarakat penyandang dana. Stakeholder ini publik terkait atau publik pemangku kepentingan. Ya, sebenarnya mereka menjadi target dari publik aktivitas mereka. Gitu. Jadi penting sekali sebenarnya adalah fungsi PR dalam organisasi nirlaba, karena akan menarik simpati dan menanamkan citra lembaga yang positif. Begitu. Nah, kenapa sih sebabnya PR di organisasi nirlaba tidak berkembang?
Yang pertama ada keterbatasan alokasi anggaran yang memadai, gitu ya. Ini adalah problem klasik ya. Problem klasik berikutnya adalah kemampuan sumber daya manusia juga tidak mendukung untuk bisa memaksimalkan anggaran yang minim tersebut. Kemudian, itu adalah dua hal klasik. Hal yang paling mendasar adalah minimnya literasi dan wawasan mengenai peran dan fungsi strategis PR dalam pengembangan organisasi nirlaba. Ini menjadi suatu hal yang kesadaran literasi akan pentingnya PR ya dalam menangani peran dan fungsi strategi PR ini ya, wawasan berkaitan dengan peran dan fungsi PR ini sangat penting ya dalam hal apa pengembangan organisasi nirlaba. Ini yang menjadi sebab kenapa PR di organisasi nirlaba tidak berkembang. Biasanya, humas di organisasi nirlaba itu lebih banyak melakukan kegiatan yang cenderung program oriented, kurang PR oriented. Pokoknya gimana caranya biar programnya selesai gitu ya. Apakah ini memberikan nanti optimalisasi pada pembentukan citra positif atau tidak, itu nggak terlalu dipikirkan. Nanti akan saya ceritakan contoh kasusnya ya. Masih kurang PR oriented. Program oriented, pokoknya program jalan sesuai target, laporan selesai, udah gitu aja. Tidak dipikirkan apakah ada dampak positif, seberapa capaian dampak positifnya, bagaimana evaluasi program dari sisi pencapaian image positifnya, itu kadang-kadang tidak dievaluasi. Gitu. Padahal, jika organisasi nirlaba melakukan upaya yang PR oriented, pemasaran sosial program mereka akan lebih mudah mendapat dukungan publik. Ketika kemudian masing-masing orang dalam organisasi nirlaba itu memiliki perspektif yang PR oriented gitu ya. Apa yang mereka lakukan itu adalah untuk pembentukan citra positif, untuk menjaga nama baik marwah ke organisasi, untuk mengubah citra negatif masyarakat atau publik terhadap kesan negatif dari organisasi nirlaba, maka ini sebenarnya akan memudahkan pemasaran sosial program mereka. Kalau sekedar hanya bikin program yang sudah selesai tanpa adanya publikasi yang memadai, tanpa adanya upaya pembuatan press release, tanpa adanya ini salah satu contoh-contoh ya. Tidak ada press release, tidak ada sosial media manajemen yang baik, sosial media marketing yang baik. Ini menjadi sesuatu yang hanya program oriented gitu. Padahal ketika mereka mengoptimalisasi tools PR gitu ya, mengoptimalkan tools PR dalam program-program mereka, ini akan memudahkan pemasaran sosial atau sosial marketing dari program mereka, akan lebih mudah mendapat dukungan dari publik. Ini sangat disayangkan. Padahal sebenarnya pengakuan masyarakat pada organisasi nirlaba cukup tinggi, khususnya di Amerika. Ini data dari Gottlieb ya, dari penelitiannya Gottlieb and Center. Ini di Amerika, pengakuan masyarakat pada organisasi nirlaba cukup tinggi. Sehingga sebenarnya kebutuhan akan PR yang efektif dalam sektor organisasi nirlaba ini menduduki peran yang sangat krusial. Sebenarnya mereka itu dianggap penting oleh masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak terlalu paham mereka tuh melakukan gimana. Apakah niat tulus yang mereka lakukan itu benar-benar tulus, itu masyarakat perlu diyakinkan gitu. Padahal keberadaan mereka di masyarakat itu sangat penting. Pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat itu banyak dilakukan oleh teman-teman dari organisasi nirlaba, baik LSM ya, NGO in English begitu ya, atau oleh lembaga-lembaga filantropi. Ini menjadi sesuatu hal yang menunjukkan bahwa sekarang makin eksis juga nih organisasi nirlaba ini, semakin menjamur, semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat pada organisasi nirlaba ini cukup tinggi. Tapi sayangnya gitu ya, tidak maksimal PR-nya. Sehingga kadang ada masyarakat yang masih berpikir bahwa mereka tulus nggak sih bantuin kita gitu ya. Mereka tulus nggak sih memberdayakan kita. Jangan-jangan ada udang di balik penggorengan dan sebagainya. Matang dong. Nah, sehingga kebutuhan akan PR yang efektif gitu ya dalam sektor organisasi nirlaba ini menduduki peran yang sangat krusial. Di Indonesia, organisasi nirlaba kadang-kadang mendapat image negatif. Ini berkaitan dengan saya ceritakan tadi. Image negatifnya ini karena apa? Saat ini kan organisasi nirlaba ini banyak ya menjamur ya. Namun ujung-ujungnya untuk melaksanakan kegiatan dan mengandalkan proyek dari pemerintah. Ujung-ujungnya mereka dianggap memperkaya organisasi sendiri. Kemudian muncul, karena pemerintah sering memberikan proyek kepada
mereka begitu organisasi nirlaba ini memberikan pendanaan yang cukup besar gitu ya. Akhirnya muncul kesan para penyelenggara pemerintah ini lebih takut LSM dibandingkan jurnalis gitu. Mereka lebih takut kalau misalnya LSM nggak dikasih jatah yang besar gitu ya. Mereka akan sangat kritis dan merongrong pemerintah. Dan ini lebih mereka takuti dibandingkan jurnalis. Ini kan image negatif sebenarnya dari organisasi nirlaba. Oke, saya akan bertanda kutip negatif karena bagi sebagian orang yang berkecimpung di organisasi nirlaba ini, mereka menganggap oh ya itu sah-sah aja sih gitu. Semuanya, tapi kan mereka itu tidak berorientasi pada profit mereka organisasi nirlaba itu. Sehingga ini yang perlu diubah di masyarakat. Biar tidak menimbulkan suudonisme atau prasangka-prasangka dari masyarakat terhadap organisasi nirlaba. Sehingga fungsi pemberdayaan sosial, fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi nirlaba diterima baik oleh masyarakat. Masyarakat atau publiknya organisasi nirlaba ini memiliki kesamaan understanding, kesamaan pemahaman gitu ya, antara organisasi nirlaba dan juga publiknya. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan dari pemanfaatan tools PR. Jadi menyamakan frekuensi pemahaman gitu ya. Ini salah satu tujuan dari PR. Nah, kriteria definisi dari organisasi nirlaba yang jelas dia terorganisasi, ya, bukan sekelompok orang atau segerombolan orang saja. Dan swasta, mereka terpisah dari pemerintah, bukan organisasi pemerintah, meskipun pembiayaan juga bisa dari pemerintah. Distribusi nirlaba alias tidak boleh berorientasi untuk mencari laba, tapi bukan berarti mereka tidak boleh mendapatkan gaji, boleh. Dan mereka menentukan sendiri pengelolaan organisasinya. Kemudian ada sukarela, harus ada partisipan volunteer gitu ya, sukarelawan gitu ya. Kalau kita bicara lembaga filantropi, saya ambil rumah zakat gitu ya. Nanti kita akan banyak membahas kasus berkaitan dengan bagaimana pengelolaan PR di organisasi nirlaba ya, khususnya di lembaga filantropi. Ini bisa menjadi salah satu topik riset Anda nih, kalau Anda mengambil skripsi nanti di semester akhir. Gitu. Tidak hanya lembaga-lembaga filantropi ini menjadi dominasi dari teman-teman kesejahteraan sosial, tapi teman-teman komunikasi juga bisa melakukan penelitian berkaitan dengan lembaga filantropi, khususnya bagaimana PR di lembaga filantropi. Ini inspirasi penelitian. Nah, peran PR dalam organisasi nirlaba sebenarnya apa sih begitu ya? Karena tadi dia sangat erat kaitannya dengan masyarakat, pendanaan dia tergantung dari masyarakat, baik secara publik yang berhubungan dengan mereka, yang terkait dengan mereka, atau publik pemangku kepentingan, sehingga PR dalam organisasi nirlaba ini penting sekali, gitu ya. Untuk apa? Membina kesadaran masyarakat, ya, berkaitan dengan tujuan dan kegiatan organisasi. Jadi PR ini bertujuan untuk membina kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat sadar kenapa mereka dilakukan pemberdayaan sosial. Misalnya saya ambil rumah zakat. Kegiatan rumah zakat ini salah, dan mungkin juga beberapa lembaga filantropi yang lainnya, lembaga zakat yang lainnya seperti Lazismu, Lazisnu, dan YDSF, dan sebagainya. Saya ambil case rumah zakat. Mereka ketika menghimpun zakat infak sedekah dari masyarakat, mereka kan kemudian mengoptimalkan penggunaan dana itu kan ada beberapa penerima, orang-orang yang berhak menerima zakat ya, atau menerima infak ya, ada beberapa kategori. Kalau dalam Islam itu ada beberapa kategori gitu. Nah, salah satu tugas dari PR adalah bagaimana membina kesadaran masyarakat bahwa dana itu ya, dan kesadaran dan juga kepercayaan dari masyarakat, khususnya bagaimana dana itu dimanfaatkan betul-betul untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi infak yang Anda sedekahkan gitu ya, itu dikelola lagi oleh mereka. Untuk apa? Misalnya nih pemberdayaan UKM, nah, itu juga diberdayakan. Jadi teman-teman UKM, usaha kecil itu, mereka mendapat dana dari lembaga-lembaga filantropi seperti ini, kemudian berkembang usahanya jadi besar. Kemudian setelah sudah besar, mereka akan membantu yang lain. Tidak hanya kalau lembaga filantropi Islam biasanya tidak hanya sekedar pembinaan ekonomi, tapi juga pembinaan religi, begitu ya. Jadi mereka juga ada kajian-kajian dan sebagainya, tidak hanya sekedar dibina secara ekonominya aja. Kemudian juga ada bantuan untuk
yatim ya, untuk fakir dan sebagainya. Kemudian juga ada pengelolaan sekolah. Kalau di rumah zakat itu ada namanya sekolah juara. Sekolah juara itu memang sekolah berbayar murah yang dikhususkan untuk masyarakat-masyarakat tidak mampu. Sehingga dulu gratis ya, sekarang berbayar tapi sangat murah sekali gitu ya. Sekolah swasta tapi dengan kualitas yang cukup baik. Kemudian ada rumah bersalin gratis gitu ya, RBG. Yang menjadi bagian dari rumah zakat. Itu masyarakat atau masyarakat umum gitu ya bisa berobat secara gratis bahkan di RBG itu. Ini sebenarnya bagaimana PR di sini ini harus bisa menyampaikan ke masyarakat. Tidak semua masyarakat tahu. Dan ada juga berkaitan dengan relawan inspirasi yang mereka relawan-relawan atau sukarelawan partisipan tadi yang kemudian dilibatkan oleh organisasi untuk apa? Untuk menginisiasi atau membantu memberdayakan masyarakat sekitarnya, gitu ya. Nah, ini masyarakat sekitarnya harus sadar nih, apa sih tujuan dan kegiatan organisasi. Jadi ini menjadi suatu hal yang penting ya, saya rasa, karena berkaitan dengan masyarakat dan yang menjadi publik dari organisasi itu. Kemudian mengimbau orang untuk menggunakan jasa yang disediakan oleh organisasi. Ini peran PR, karena dia berkaitan dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, maka dia akan berkaitan dengan yang dia jual, dalam tanda petik, bukan jual untuk secara ini ya, bukan dijual secara profit ya, tapi dalam tanda petik ya, menjual jasa kan sebenarnya organisasi filantropi ini. Misalnya jasa apa? Misalnya kayak mereka membuat rumah akikoh begitu. Nah ini kan kemudian kalau rumah zakat itu ada super kurban. Nah ini kan orang kemudian beralih mencari kurban itu ya melalui lembaga-lembaga filantropi ini. Nah ini kan jasa yang disediakan oleh organisasi. Ini berorientasi profit juga sebenarnya, tapi tidak yang profit banget, karena keuntungan dari program super kurban ini juga dikembalikan lagi ke masyarakat. Sebagian ada yang dibagikan ke amilnya, karena ada hak amil dalam menerima zakat, tapi sebagian dikelola untuk pengembangan organisasi nirlaba, ya baik untuk pemberdayaan masyarakat dan juga yang lain. Jadi ini orang yang banyak nggak tahu ya berkaitan dengan hal ini. Ini PR penting sekali. Kemudian menciptakan bahan edukasi, khususnya penting bagi lembaga yang berorientasi pada kesehatan. Lembaga-lembaga sosial yang berorientasi pada kesehatan ini, PR-nya harus bisa memberikan edukasi berkaitan dengan, apalagi sekarang misalnya kasus COVID. Lembaga seperti lembaga pendidikan dan juga rumah sakit sebenarnya bukan masuk dalam lembaga bisnis, tapi mereka adalah masuk dalam organisasi sosial, ya. Sehingga seperti rumah sakit itu, meskipun mereka berorientasi profit atau bisnis, tapi tidak boleh mengedepankan semata-mata hanya untuk uang, gitu ya. Mereka harus bisa memberikan pengembangan, khususnya untuk rumah sakit ya, pengembangan media edukasi atau bahan-bahan edukasi PR-nya ini berkaitan, khususnya mereka yang berorientasi pada kesehatan. Bukan sekedar menjual produk gitu ya, kan apa yang dijual? Masa ada orang jual sakit? Kan tidak, gitu. Jual pelayanan. Ini adalah bahan edukasi yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan kesehatan. Ini penting sekali dilakukan oleh lembaga sosial seperti rumah sakit. Kemudian mencari dan melatih tenaga kerja sosial. Nah, menjadi seorang PR dalam organisasi nirlaba, ini berarti dia juga bertanggung jawab untuk membantu. Jadi bukan yang tugas HRD, tapi bagaimana dia juga mengidentifikasi, membantu, mencari, melatih tenaga kerja sosial. Agar apa? Punya perspektif program PR oriented, bukan sekedar program oriented. Dan PR dalam organisasi nirlaba ini juga mencari dana untuk mengoperasikan organisasi. Ketika dia bisa menjalin hubungan baik dengan penyandang dana, dengan masyarakat, membantu program-program dan sebagainya, mereka juga berperan dalam mencari dana untuk mengoperasikan organisasi. Lalu bagaimana sebenarnya praktek PR dalam organisasi nirlaba? Ini adalah praktek PR dalam organisasi nirlaba. Kalau kita pakai prinsipnya Kutlib gitu ya, yang pertama adalah melalui strategi komunikasi ya. Nah, kalau kita bicara strategi komunikasi, maka kita berbicara apa saja yang perlu dilakukan ya, konsep dan manajemen pemasaran yang bertujuan seperti apa begitu ya.
Bagaimana pengelolaan, planning, organizing, actuating, controlling berkaitan dengan konsep pemasaran sosial yang dilakukan. Ini berkaitan dengan strategi komunikasi. Berlandaskan pada analisis trend, weakness, opportunity, threat dari organisasi tersebut sehingga bisa membuat strategi komunikasi yang tepat. Ya, jadi PR harus membuat strategi komunikasi. Kemudian pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi ini perlu dioptimalkan dalam praktik PR. Misalnya sosial media ini menjadi salah satu praktik PR dalam organisasi nirlaba. Terus kemudian telemarketing, mungkin Anda pernah ditelepon oleh lembaga-lembaga sosial untuk berkaitan dengan edukasi, sosial marketing dari mereka. Mungkin Anda pernah merasakannya atau menerima telepon itu. Nah, ini berarti mereka memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi. Kemudian dengan iklan berbayar, ya. Kayak misalnya Kita Bisa, itu kan juga organisasi nirlaba, mendukung promosi sebagai bagian taktik komunikasi dalam praktik PR organisasi nirlaba dengan iklan berbayar, sponsor begitu. Kemudian pelibatan masyarakat, ini salah satu bagian penting untuk melibatkan masyarakat dalam program-program organisasi nirlaba yang berperspektif PR. Kebutuhan untuk membangun koalisi dalam masyarakat dan untuk memberdayakan pihak-pihak yang dilayani memang memerlukan keahlian khusus gitu ya. PR harus memiliki kemampuan untuk menyadarkan masyarakat dan melibatkan masyarakat sebagai bentuk PRing yang efektif begitu. Jadi karena mereka adalah organisasi yang berinteraksi dengan masyarakat, berrelasi dengan masyarakat, sehingga perlu adanya pelibatan masyarakat. Bagaimana strategi PR dalam organisasi nirlaba? Yang pertama adalah strategi operasional. Jadi apa sih yang harus dilakukan di tahapan planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluation? Ini PR harus bisa mendefinisikannya. Kemudian PR dalam organisasi nirlaba juga perlu untuk melakukan pendekatan persuasif dan edukatif. Kalau di organisasi bisnis kan mereka pendekatannya berbasis bisnis ya, berbasiskan profit ya. Tapi kalau dalam organisasi nirlaba karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka adalah mitra masyarakat, maka pendekatannya adalah persuasif dan juga edukatif, menyampaikan misi-misi edukasi mengenai misi-misi mereka ketika melakukan suatu pendekatan dengan masyarakat. Kemudian pendekatan tanggung jawab sosial. Jadi kalau tanggung jawab sosial berarti mereka harus mendasarkan kegiatannya berkaitan dengan tanggung jawab sosial mereka yang tersemat pada fungsi mereka sebagai organisasi nirlaba untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian pendekatan kerjasama, iya, ini penting sekali karena mereka terlibat dengan masyarakat, maka ada kerjasama baik dengan masyarakat maupun dengan pabrik penyandang dana, dan pendekatan koordinatif dan integratif. Mereka juga bisa kok menjalin relasi dengan organisasi bisnis karena mereka sebenarnya memiliki satu irisan yang bisa menimbulkan kesamaan antara organisasi nirlaba dan organisasi bisnis, sehingga perlu ada pendekatan koordinatif dan integratif. Pendekatan apa, kesamaan apa itu yang bisa menjadi irisan antara organisasi nirlaba dan juga organisasi bisnis? Jawabannya di slide berikut. Bagaimana PR organisasi nirlaba versus corporate social responsibility? Kita tahu tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility ini menunjukkan bahwa kepedulian corporate terhadap masyarakat umum adalah keuntungan bagi corporate itu sendiri ya, dalam kaitannya memperoleh lokal lisensi dari masyarakat atau pengakuan lokal dari masyarakat atau izin lokal dari masyarakat untuk membuat sebuah usaha di situ. Nah, kesadaran kesadaran perusahaan untuk membuat corporate social responsibility ini menjadi salah satu yang bisa dikolaborasikan atau dikerjasamakan dengan PR organisasi nirlaba. CSR merupakan wujud filantropi ya, sebagai cara mengembalikan kepada komunitas lokal. Nah, ini adalah wujud filantropi ya CSR itu. Sehingga organisasi nirlaba dengan semangat filantropinya ini berrelasi atau beririsan dengan CSR dari perusahaan yang merupakan wujud filantropi. Sehingga organisasi nirlaba bisa bekerja sama dengan CSR perusahaan untuk menguatkan citra. Untuk apa? Untuk menguatkan citra. Sebagai contoh misalnya, saya ambil rumah zakat.
rumah zakat lagi ya, yang tadi saya ceritakan. Rumah zakat berrelasi dengan PLN gitu ya. Untuk PLN memiliki CSR gitu ya di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian rumah zakat mengelolanya menjadi paket buka bersama dengan yatim dan duafa, kerjasama antara rumah zakat dan PLN gitu. Jadi organisasi nirlaba bisa berrelasi nih dengan CSR perusahaan ya untuk menguatkan citra. Jadi yang mendapat citra positif tidak hanya lembaga filantropi ini, kemudian juga perusahaan ini juga akan mendapatkan efek positif ya dari CSR yang mereka lakukan yang bekerjasama dengan organisasi nirlaba. Kemudian CSR ini bukan sekedar charity, bukan sekedar beramal, namun sebagai apa? Sebagai tanggung jawab sosial jangka panjang. Jadi bukan sekedar untuk charity atau bagi-bagi duit saja gitu ya, tapi untuk tanggung jawab sosial jangka panjang. Kegiatan PR dalam organisasi nirlaba ini juga merupakan upaya pemberdayaan civil society. Nah, ini beririsan dengan CSR yang juga untuk pemberdayaan civil society. Kemudian PR nirlaba ini fokus pada pemulihan citra negatif dan optimalisasi citra positif. Mereka bisa saling berrelasi untuk optimalisasi citra positif. Nah, apa syarat yang dibutuhkan oleh seorang PR dalam organisasi nirlaba, begitu ya? Yang pertama adalah membutuhkan kemampuan berkomunikasi, penting sekali. Public speaking skill, writing skill, kemampuan interpersonal lainnya, ini penting sekali dimiliki oleh seorang PR dalam organisasi nirlaba. Kemampuan manajerial, mereka harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi, mendefinisikan bagaimana fungsi-fungsi manajemen, dan mampu bagaimana mengelola program. Bagaimana persiapan riset prasurvei sebelum program dibuat, ketika program sedang berjalan dan ketika program sudah selesai mereka bisa melakukan evaluasi, mereka bisa membuat konsep-konsep, bisa membuat analisis SWOT, bisa membuat matriks SWOT, kemudian bisa bikin strategi dari SWOT itu. Nah, ini kemampuan manajerial. Kemudian kemampuan membina relasi ya. Ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi tadi. Jadi bagaimana menjalin relasi dengan berbagai kalangan, ini penting. Tidak hanya kalangan masyarakat yang menjadi publik mereka, tapi juga organisasi bisnis atau organisasi pemerintah sebagai penyandang dana. Kemudian PR juga harus punya kepribadian yang utuh, rendah hati, konsisten dalam bersikap, dan kepribadian menarik. Gitu. Tidak harus cantik, yang penting kepribadiannya menarik, menghargai orang, gitu ya. Kemudian banyak ide dan kreatif. Kreativitas menjadi kunci keberlanjutan optimalisasi citra positif, penguatan citra positif di kalangan, di benak khalayak gitu ya. Jadi PR memang dituntut untuk memiliki banyak ide dan kreativitas. Ini beberapa persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki seorang PR dalam organisasi nirlaba. Baik, begitu penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana aplikasi humas dalam organisasi nirlaba ya. Semoga Anda mendapatkan insight, sesuatu ilmu yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan berkaitan dengan humas di organisasi nirlaba, khususnya berkaitan dengan tidak hanya sekedar definisi, tapi juga bagaimana praktek-praktek humas di organisasi nirlaba. Kita ketemu ya insya Allah habis ini di diskusi melalui Google Meet. Minggu depan kita ketemu di ujian tengah semester. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.